Yes, selamat datang di Live on Radio with Eros Chokro. Yes. Ini kan sebenarnya nama lo TJ, agak susah gue nyebutnya kalau misalnya Chokro atau Chokro. Chokro. Intinya itu ejaan lama sebenarnya. Iya sebenarnya kan, berarti baca C aja C, ya. iya. Oke, Eros Chokro. Good Times kemarin promo di sini. Yes. Tapi single lo kan bukan cuma Good Times ya. Bukan. Kita kalau flashback ngomongin dari awal lo nge-cover adalah tahun 2007-2011an. 2007-2011an zaman awal-awal YouTube lo posting cover and then ya akhirnya serius. Iya. Merilis lagu di awal banget itulah Addicted 2017 akhirnya berkarir di musik. Iya. Menurut kamu musik Indonesia seperti apa sekarang? Sekarang kayak gado-gado. Maksudnya? Menurut gua karena banyak banget aliran yang baru, Oke. tapi semuanya berkualitas. Wow. Jadi untuk seorang musisi yang bisa bertahan di sana dari awal sampai sekarang, dari kapanpun mereka bermusik gitu ya, itu sebuah saya angkat topi sama teman-teman musisi yang bisa bertahan terus dengan makin berkembangnya musik. Oke, setuju sih. Tapi kan kalau ngomongin tentang tadi lo bilang adalah cukup berkembang, cukup variatif dan cukup beragam ya. Betul. Kalau ngomongin tentang musik Indonesia dengan pemilihan bahasa pun kadang udah campur, Betul. nggak cuman pure bahasa Indonesia tapi campur bahasa Inggris itu tetap diterima Iya. selama lagu lo nyaman. Nah, kalau ngomongin tentang genre pop cukup mendominasi. Betul. R&B boleh dibilang belakangan atau mungkin 2 tahun atau 3 tahun belakangan mulai rame. Padahal kalau ngomongin start dari 2017 mungkin agak-agak sedikit tidak dapat ruang kan. Iya, betul. Yang tetap bikin bertahan seorang Eros Chokro di musik apa? Maksudnya seorang tampang ganteng kayak Anda kan bisa dapat kerjaan apa aja ya? Selain mandor ya, saya nggak bisa soalnya. Security kalau gitu Nggak ya. bisa, itu juga nggak bisa. Atlas berbuka loh. apa yang bikin lo betah di musik? Uang, enggak, iya. Wah, Selesai sombong dong. sekali Udah kan dong. itu aja ya. Ya kemarin kan udah yang ngisi event ya. Iya. Selesai dong uangnya Udah berarti. selesai. Pakai liburan. Oh iya juga. Ya selain itu dong, selain itu. Kalau buat gue yang bisa bertahan di musik buat gue karena kerjaan industri ini menurut gue bukan sebuah ketiba-tibaan. Oke. Menurut gue karena kayak mau aktor, model, musisi, semua yang berada di industri entertainment menurut gue bukan sesuatu yang tiba-tiba. Bahkan luck pun menurut gue harus tetap dikejar gitu. Tetap Betul. ada opportunity-nya juga gitu. Jadi yang bisa gue bikin gue bertahan karena memang this is what I do mungkin ya. Karena maksudnya kayak musik tuh udah jadi bagian dari hidup. Bukan gue doang tapi menurut gue semua orang tuh suka dengan musik dan gue pengen mengambil part untuk menghibur mereka. Gue pengen jadi penikmat tapi gue juga pengen memberikan karya gue gitu. Selain itu semua yang paling bisa membuat gue bertahan di sini ya keyakinan sih. Oke, keyakinan yang bikin lo bahwa pasti ada kans, pasti ada peluang bahwa nantinya akan seperti apapun Ya. lagu lo nanti gitu ya. Karena gue pernah ngobrol sama satu penyanyi Indonesia, Teddy Aditya. Oke, Teddy. Dia menurut gue salah satu musisi yang genre, tipe lagu, stylenya dia tuh konsisten. Oke. Dia nggak pernah berubah dan ya dia being Teddy Aditya aja gitu. Betul. Dia ngomong gini sama gue, Ros, kalau misalnya mau nulis lagu, tulis aja karena menurut dia musik tuh seperti kue. Selama lo dipotong sekecil apapun pasti ada yang makan kok. Itu yang bikin gue mikir oh iya benar juga. Pertama ya selain skill ya of course dan keyakinan sih. Oke, itu yang bikin lo ngerasa tetap bertahan di dunia. Kayak baru 3 minggu yang lalu gue sempat ngobrol sama Teddy Aditya di sini juga. Oh, iya. Dia mau rilis single kan. Oh iya. Kalau nggak salah Agustus deh kalau nggak salah. Pokoknya dia teasernya kayak cuman tunggu aja kayak gitu. Oh baik Bapak saya tunggu gitu kan. Oke, dan yang ditunggu-tunggu adalah karya lo juga. Yeah. Akhirnya muncul Supermodel. Oke, sebelum kita bahas Supermodel, selama pandemi itu kan beberapa teman-teman musisi setiap kali aku interview adalah ada di fase akhirnya kerja hybrid, kadang ketemu, kadang nggak ketemu, virtual. Apakah seorang Eros Chokro juga ribet dengan hal seperti itu? Kalau buat gue musisi pandemi ya terutama ya, ada teman-teman juga yang break out pada saat pandemi kan ya, dan ada juga teman-teman musisi yang istirahat. Betul. Ada yang ibaratnya mereka mencari cara bagaimana mereka bisa bertahan gitu ya, bukan hanya di musiknya aja tapi juga semuanya gitu. Betul. Ya. Tapi kalau yang gue rasa, gue nggak pernah ngerasa musik itu sebagai sebuah kerjaan. Jadi pada saat pandemi iya memang untuk live off air kita memang kosong, tapi itu bukan kita yang mau. Itu memang keadaan kita sebagai manusia yang punya empati, kita harus stop untuk bertemu banyak orang pada saat itu. Betul. Tapi pilihannya dua, adalah untuk stop atau untuk berkarya, dan gue memilih untuk terus berkarya karena tahun 2020 gue rilis EP pada saat orang bingung, aduh gimana nih nggak ada panggung gitu ya. Menurut gue sebagai seorang seniman, sebagai seorang musisi harus create, dan gue membuat mini album pada saat itu, The Second Narrative, yang bisa membawa gue menjadi sekarang gitu. Gue semakin at least tidak tenggelam lah, tidak tenggelam gitu, tetap berada di industri musik walaupun dengan susah senangnya sampai akhirnya keluar Supermodel lagi. Iya. Okay. Sebelum ini kan gue sempat rilis lagu jago juga tuh buat
bulan Maret kalau nggak salah, After Hours. Betul. Itu ibaratnya kayak, halo gue masih ada loh. Oke. Gitu, gue masih ada loh dan gue nggak berhenti. Nah bisa dibilang Supermodel ini menjadi ketokan lagi karena gue pengen bikin mini album ke depannya. Dan ini lagu pertama banget yang akan ada di mini album gue. Oke. Targetnya berarti adalah mini album nanti ya. Tapi kita akhirnya lo rilis dulu Supermodel. Tapi kalau album ya nggak menolak juga sih. Iya dong, kan semua orang juga pengen di situ ya. Semua musisi kayak pengen ya. Cuman kalau dari beberapa artikel dan dari beberapa lo sempat interview kayaknya ya nantilah belakang ada album dulu, EP dulu aja gitu ya. Tapi ke Supermodel, akhirnya kalau ngomong tentang Supermodel di sini pertama kali denger, bukan maksud ngebandingin dari single sebelumnya tapi aku ngerasa di sini lebih ceria, seorang Eros Cokot tuh lebih lepas, lebih energetic. Kamu memang membuat perubahan itu karena dan untuk apa? Karena sebenarnya untuk perubahan sendiri sebenarnya nggak ada. Karena kalau gue tuh tipe orang yang kalau nulis lagu itu tergantung suasana apa yang pada saat itu gue rasain gitu. Dan sekarang gue pengen bikin Supermodel ini sebenarnya tujuannya pertama ya gue sedang happy gitu. Gue bertemu seorang supermodel buat gue gitu. Tapi pribadinya lagu Supermodel ini sebenarnya bukan untuk pribadi orang tersebut. Gue pengen bercerita tentang seorang lelaki yang punya pasangan tuh bukan di liganya dia gitu loh. Jadi kayak ya udah, gue misalkan ada orang suka sama Beyonce, terus jadi deketin Beyonce, terus soalnya Beyonce-nya mau gitu loh ibaratnya gitu loh. Dan kenapa gue Supermodel? Karena menurut gue di mata manusia, di mata orang, model itu adalah spesimen tersempurna di fisik. Iya sih. Karena kalau kita dipikirin model, oh ya dia pasti di tinggi, dia panjang dan kebetulan lah, ada orangnya di sini jadi bisa terlihat sendiri gitu ya. Jadi maksudnya kayak model Supermodel tersendiri buat gue tuh adalah sebuah kesempurnaan. Dan setiap orang punya Supermodelnya masing-masing. Betul. Dan lo ngambil point of view itu kan? Iya, maksudnya itu. Sorry gue potong. Kalau misal ngomongin tentang Supermodel ini sendiri, sebenarnya 2021 lo udah kepikiran ide bikin lagu ini? Gue tuh dari dulu pengen banget bikin lagu tentang perfection sebenarnya. Pengen banget tentang perfection. Karena menurut gue maksud gue perfection tuh wanita ya. Karena buat gue ya wanita creature paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan aja gitu. Dan kebetulan pada saat gue brainstorm sama tim, terus gue mendapatkan inspirasi yang bukan inspirasi lagi, ibaratnya objek nyata fisik yang ada di depan gue gitu. Kita coba aja. Gue mau coba lagu yang gue nggak mau bikin orang itu, karena gue jujur lagu ini sebenarnya capek. Kalau capeknya kenapa? Gue nggak nafas nyanyi lagu ini. Maksudnya dari awal sampai habis tuh memang sengaja gitu dan tapi di liriknya tetap lyrically singable gitu. Gue sengaja inspirasi gue untuk lagu ini albumnya Jack Q, Justin Bieber gitu. Yang pada saat dia sama Diplo lagunya beat tapi tetap singable gitu. Dan akhirnya gitu bikin lagu tentang Supermodel aja gitu. Kenapa Supermodel? Kenapa beatnya itu gitu? Karena yang ada di kepala gue ketika lo melihat seorang atau supermodel itu berada di tropical. Kita party on the beach gitu. Jadi maksudnya kayak being on that position gitu akhirnya keluarlah Supermodel. Tapi yang paling lo ngerasa susah dalam mengerjakan Supermodel selain tadi memang nafasnya susah ketika take ya. Awalnya apa? Materi lagu atau apa? Materi lagu menurut gue bukan susah tapi lebih ke tricky karena di situ ada part rap yang diisi sama Bass Boy. Betul. Nah, Bass Boy itu pilihan pertama gue. Tapi tadinya ada satu orang yang kalau dia tiba-tiba back off dengan jadwalnya yang sangat sibuk, tadinya gue mau ngisi rapper lain gitu. Tapi setelah gue berpikir, dari bisa dibilang Bass Boy salah satu rapper terbaik sekarang di Indonesia. Lagi gitu. naik-naiknya. Dia lagi jalan banget kan sistemnya gitu. Dan lucunya adalah lagu ini gue ngomongin sama Bass Boy pada saat dia belum sepack sekarang schedule-nya. Udah dulu berarti. Jadi bukan karena dia naik terus mau dong gue bukan, tapi memang dari awal kita berteman. Kita berada di bukan satu circle tapi satu obrolan yang satu. Akhirnya gue cerita tentang ini. Akhirnya dia mau dan ngisi. Ternyata ya ibaratnya bisa dibilang dia berschedule dengan sibuk itu keluarlah Supermodel ini gitu. Jadi yang lebih tricky lebih ke memilih siapa yang mau ngisi part 8 bar di situ sih. Karena lo gak mau salah pilih dong. Dan pertama gue gak mau salah pilih, kedua gue gak mau sendiri. Gitu. Gue pengen lagu ini tuh ada sesuatu yang pas orang denger gila.
ada ini lagi. Ada gitu. kejutan-kejutan. Saya harus sama ini gitu. Oh baik, karena memang sebelumnya beberapa project juga lo featuring orang-orang gitu kan. Dan di sini ada Bass Boy. Nah tapi berarti ketemu Bass Boy adalah lo udah punya materi secara 100% lagunya, baru workshop sama dia. Gue kalau misalnya ngajak featuring orang, terutama maksudnya orang yang apa namanya sesuai sama lagu gue. Gue tuh harus datang dengan materi dan ibaratnya gue pitching. Gue ini tentang ini loh, gue lagu ini tentang ini, lo bisa ngisi nggak gitu? Karena kan ibaratnya kalau misalkan Beyonce kita suruh nyanyi dangdut kan juga nggak bisa ya, nggak cocok juga kan. Jadi maksudnya kayak gue juga mencari orang yang emang pada saat gue nulis siapa ya? Oh iya dia. Oh iya dia gitu. Tinggal gue approach, tapi tetap ada plan A, plan B, plan C sampai Z gitu. Iya. Pengennya sih plan A terus dan Bass Boy itu plan A gue. Baik, dan udah perencanaan ketika kita jualan, pitching ya pasti kayak gitu ya. Jadi kita punya prosesnya seperti apa. Bass Boy tadi lo bilang adalah teman satu frekuensi. Iya. Dan aku kaget sih ketika kita dapat rilisan 2 minggu lalu kalau nggak salah masuk di premiere kita. Terus ada Bass Boy gitu kan. Awalnya iseng aja, masa yang boleh dibilang apa ya, agak nggak terlalu lintas genre juga sih. Tapi maksudnya dari circle obrolan aja berarti ketemu sama dia. Dan emang karena kan dia kan Bass Boy itu menurut gue unik karena dia itu rapper tapi bukan rapper. Maksudnya? Gue nggak melihat dia sebagai seorang rapper yang full gue hip hop gitu, enggak. Tapi gue melihat Bass Boy itu sebagai sebuah brand yang Baskara itu ya Bass Boy gitu. Jadi itu yang membuat menurut gue dia itu berbeda dan cocok banget sama lagu gue gitu. Atau mungkin juga kepengaruh karena gayanya dia nggak dibuat-buat ala-ala hip hopers. Dia gitu, tuh sempat ke Sydney ke Paris kalau nggak salah ya dia. Converse itu. Iya kan? Sama Converse. Iya. Terus di situ kan dia ngobrol sama Tyler the Creator kan. Di situ gue sempat ngobrol sama Bass Boy, ada satu quotes-nya Tyler tuh yang bikin gue cukup ya bener ya gitu, dan dia juga mengiyakan gitu. Pada saat Tyler ditanya gitu, kayak lo apa yang menjadi inspirasi lo bermusik gitu, kata Bass Boy. Si Tyler tuh jawabannya sesimpel ini. Gue nggak pernah inspirasi. Yang penting adalah ketika gue mengeluarkan karya, gue akan memupuk karya gue seperti gue memupuk bayi gue. Jadi kalau dilihat tuh Tyler tuh sampai sekarang dia masih promo lagu-lagunya dia, padahal udah sebesar itu gitu. Iya. Sedangkan ada beberapa artis yang gue tahu dia nge-repost story orang lain aja di Instagram tuh nggak mau gitu, karena ibaratnya gue udah naik gitu. Udah namanya udah gede. Iya, tapi kalau buat gue apa yang gue suka banget dari Bass Boy karena dia tuh menghargai karyanya dia gitu. Dia memupuk karyanya dia menjadi sebuah karya yang besar, dan itu menjadi pelajaran juga buat gue gitu. Gue sekarang kalau ngomong sama orang supermodel ya, dalam supermodel ya. Ini kan promo kan, nggak masalah juga. Gue jalan sama pasangan gue juga, ini dia supermodelnya gitu. Jadi maksud gue memang bukan maksudnya jadi gimmick, tapi apapun selama bisa menurut gue menjadi sebuah konsep yang tepat, menurut gue nggak akan pernah berhenti berjualan. Oke, wow, luar biasa. Tapi penggarapan supermodel sendiri secara recording itu berapa lama lo ngabisin waktu? 3 bulan 4 bulan, dan gue bekerja 3 bulan. Gue bekerja sama satu produser muda yang menurut gue dia hebat banget. Oke. Amal Baskara namanya. Dia ngasih gue beat beberapa pilihan, dan ini yang paling nempel sama gue. Lu lagi demen nama Baskara ya? Kayaknya ya. Abis ini gue mah Hindia kayaknya. Nah itu dia. Miss India Baskara semua. Oh baik. Iya juga. Gak usah dipikirin Pak, jauh kita obrolannya lebar. Kita ngobrolin dulu kali ya. Terus. Iya, terus akhirnya keluarlah supermodel ini, dan akhirnya pada saat gue, orang banyak yang nanya kan, lo kenapa nulis bahasa Inggris Ros? Pertanyaan gue balik lagi, kenapa enggak gitu. Iya sih. Maksudnya kayak karena banyak juga yang nanya ke gue, kenapa lo nulis lagu bahasa Indonesia Ros? Pertama kalau gue nulis lagu, beat nada datang ke gue, bahasa pertama yang keluar di kepala gue tulis. Kalau gue gitu, jadi nggak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba nanti gue nulis lagu bahasa Rusia ya bisa. Tapi Bapak bisa bahasa Rusia? Enggak. Udah kaget. Lu pengen memaki tapi tidak boleh ya. Habis pengen lucu bahasa kalbu tapi udah banyak. Iya, banyak. Ada Titi DJ dan Raisa, nggak usah ya, nggak usah digantiin mereka. Oke, berarti apa yang ada di pikiran lo itu yang lo keluarin coba. Karena ya bukti berkarya tadi ya. Oke. Jujur aja. Tadi 3 bulan 4 bulan yang makan waktu lama apa emangnya? Scheduling. Kalian berdua? Bertiga lebih tepatnya, karena sama produsernya kan. Iya. Oke. Terus kalau misalkan part sama Bass itu emang live take-nya barengan atau pisah? Bass itu kita pisah, tapi hebatnya seorang Bass Boy adalah dia nulis lirik itu pada saat gue take hari itu. 8 bar itu dia tulis depan gue. Jadi gue berpikir, dan itu gue yakin bukan Bass Boy doang gitu. Semua rapper, almost every rapper tuh harus bisa seperti itu kan. Dan gue melihat secara live cara kerja lyricist itu gitu. Tanpa revisi. Amazing gue.
tanpa revisi sama sekali. Revisi lirik pada saat itu kayak dan gue tidak berhak tapi gue lebih ke Bas bisa nggak Bas kalau misalnya ini kayak sini aja, sisanya nulis dia semua, dan itu menurut gue yang bikin oh ya hebat mereka, bungkus langsung hebat semua gitu. Jadi bedanya sama penyanyi kan ketika kita nulis lagu kan kita harus ngepasin nadanya di mana, terus naiknya di mana gitu. Dan kalau rapper ini kan rimanya, betul, hebat sih. Wow, luar biasa. Jangan terlalu dalam bahas musik, saya nggak ngerti ya. Sedih, saya tidak mengerti nanti kalau terlalu jauh ya. Tapi gue tanya mau dari sekian banyak pengalaman hidup lo sampai detik ini, kenapa lo benar-benar kayak mewujudkan supermodel ini baru sekarang? Karena pertama yang jelas inspirasi fullnya baru datang tahun ini. Pertama itu jelas. Baik. Yang kedua, gue tuh tipe orang yang bukan perfeksionis, tapi gue pengen semua yang gue jalanin itu sistemnya berjalan gitu. Kayak gue bermusik, kenapa lo terus ngeluarin musik Ros? Ada tujuannya. Gue nggak munafik karena ibaratnya menurut gue setiap musisi itu businessman juga. Apa yang mereka jual, karya mereka betul, gitu. Betul. Jadi gue nggak mau karya gue nih go to waste gitu loh. Karena sekarang banyak banget orang yang udahlah yang penting gue rilis dulu, gue rilis dulu, laku nggak laku, ntar aja. Gue nggak mau. Iya. Kalaupun memang nggak laku, nggak laku tuh maksudnya nggak booming. Ini bisa gue pertanggungjawabkan karena menurut gue karya seni seperti tato. Lo nggak akan bisa ngapus kecuali lo bener-bener mau laser tuh tato dan harganya nggak murah. Iya bener-bener. Jadi kayak bikin ulang ya. Betul. Mending gue bikin lagi. Betul. Jadi gue pengen jadi ini sebuah tato buat gue, identitas buat gue. Beberapa tahun ke depan, oh ya Eros supermodel, oh ya Eros yang addicted, Eros yang good times gitu. Jadi gue nggak munafik, gue pengen one hit wonder. Tapi ketika gue nanti hit gue ini wonder di satu ini, gue bisa manggung dengan bawain lagu gue dalam sejam. Itu tujuan gue. Jadi semuanya tuh ada. Pusing sih, tapi maksudnya enggak sih, sebenarnya enggak terlalu pusing. Masa gue suka termasuk masa itu kayak bank karya seorang Eros Cokro gitu. Jadi kalau orang zaman sekarang browsing akan lebih gampang gue lihat karya-karya lo daripada cuman sensasi yang lo bikin kan. Mending lihat karya, oh ada Good Times, ada single Addicted dan segala macamnya, sampai covernya pun ada gitu. Walaupun memang seperti lo bilang tadi, kadang untuk masalah faktor lucknya juga ada. Kadang begitu booming, begitu viral di TikTok 2 bulan, airplay-nya kencang, tiba-tiba lenyap. Kadang kan ada yang kayak gitu juga ya. Nah, tapi lo tadi bilang adalah kalau misalnya di lagu Supermodel ini lo ngerasa sebenarnya nafasnya agak harus kejar-kejaran. Udah pernah dibawain live dong? Udah. Yang event terakhir? Iya, Java Jazz gue terbawa lagi live ya. Gimana pas live? Kalau gue memang seperti itu kalau nyanyi gitu. Karena maksud gue kan salah satu inspirasi penulis lirik terbaik menurut gue tuh Jason Mraz. Dan menurut gue semua lagunya Jason Mraz nafas agak sedikit gitu. Jadi maksud gue ketika gue disuruh nyanyi lagu yang slow beat juga gue bisa gitu. Jadi menurut gue tergantung gimana pembawaannya aja sih. Yang maksud gue tadi nggak bisa nafas adalah orang yang pengen nyanyiin, gitu. Agak kasihan gitu. Jadi ngap gitu nontonnya kayak. Jadi bisa ngomong, ya udah joget aja lah udah. Nikmatin beat lagunya. Tapi kalau ngomongin influence, nggak tahu. Aku ngerasa kalau misalnya aku suka R&B sih, ada soundsnya Neo. Tapi kalau sendiri sebenarnya siapa aja sih influence kan nggak selalu kita plek-plekan ketiplek mirip ya, tapi paling tidak ada kadang. Kalau misalnya idola gitu ngaruh nggak ke musik lo? Ngaruh sih. Idola saya orang tua ya, jadi tali kasih kan. Anak soleh sekali. Kalau teman-teman mau sumbang di sini nanti ada. Saya suka nih kalau interview musisi yang sangat-sangat sopan santun seperti ini ya. Nah, inspirasi bermusik banyak sebenarnya. Tapi kalau kan banyak ya musisi-musisi teman-teman, bukan teman-teman siapapun deh musisi, kalau ditanya pasti dia nyebut penyanyi yang nggak semua orang tahu kan. Bener. Gue suka sama si Hendra Surmawan, gue nggak ada yang tahu cuma dia sama Tuhan gitu kan. Kalau gue inspirasi bermusik gue sebenarnya mainstream kok. Bruno Mars, Justin Timberlake, Neo, Usher gitu. Tapi ada satu nama yang mungkin menurut gue kalau nggak ada dia, Justin Timberlake dan lain-lainnya nggak ada. Menurut gue Luther Vandross. Itu gue bahkan pas dia ngeluarin lagu pun gue belum lahir gitu. Tapi setelah gue kulik lagunya, gue denger lagunya ya, kalau nggak ada dia, musik-musik yang seperti sekarang nggak ada gitu kalau buat gue. Jadi inspirasi Luther Vandross. Walaupun kadang beberapa orang hanya taunya Dance for My Husband. Ya itu dia. Tapi itu tadi. Ya udah kayak, sih paling tidak tahu. Iya benar. Sama satu itu tadi. Kalau gue ketika gue brainstorm sama orang gitu, musik gue nggak akan susah. Tapi gue berusaha untuk mencari siapa sih inspirasi bermusik dari orang yang gue inspirasiin. Kayak Bruno Mars, dia siapa? James Brown. Atasnya James Brown siapa lagi? Pasti rootsnya itu yang akan gue pelajarin. Gitu. Karena ada runutannya nanti ya. Baik. Iya. Karena gue juga dengar masa campuran terus kayak
pengkayaan sound itu dan menurut aku di Supermodel ini lo lebih variatif. Setuju. Apa sih bahasanya lebih variatif? Lebih beragam gak sih? Iya ya kayak gitulah. Pokoknya di Supermodel ini dan sama Busboy akhirnya dirilis video klip belum ada. Nah, untuk video klip gue punya cerita lucu sedikit aja sebelum gue mau ngomongin video klip. Sorry gue potong. Jadi pada saat gue rilis Supermodel, itu ternyata gue ngobrol sama pasangan gue juga, industri dia sedang tergoncang. Model. Karena ada satu model muda yang ngomong kalau model makan kapas. Oh, I see. Betul kan? Ya, lucunya tidak seperti itu. Itu gonjang-ganjing sih. Nah iya, gue ngobrol sama pasangan gue. Sebagai model dia nggak pernah makan kapas kan? Enggak, paling kasih saus padang. Oh, iya. Makan ya. Apalagi di Bali. Tapi saus padang. Iya. Terus kayak sapas well done, medium rare, ringan. Bercanda. Jadi ternyata nggak separah itu gitu. Bahkan kalau di sini sekarang ada inspirasi gue, dia makan lebih banyak dari gue. Makan lebih banyak dari gue tapi dia workout lebih begitu, banyak. Itu lucunya. Enggak. Apa? Workout banyakan saya. Badannya dia kayak gitu. Iya itu dia. Makanya menurut gue memang polemik ini yang menurut gue bisa jadi sebuah cerita. Dan di video klip gue yang belum ada gitu. Maksudnya belum bikin. Konsepnya belum nih. Konsepnya udah ada. Okay. Tapi gue akan bikin kalau streamnya banyak. Biar maksudnya nggak terbuang juga, nggak go to waste juga. Ada beberapa konsep yang lucu banget di situ, orang-orang misalkan makan kapas gitu-gitu loh. It's gonna be a great movie buat gue, it's gonna be a great story gitu. Tapi untuk bisa mencapai itu ya, gue juga butuh lagu ini, Being Everywhere. Tuh jadi denger ya. Iya kameranya yang sini aja. Jangan Pak. Dibajak tapi. Oke baik. Iya sih itu emang sempat fenomena. Tapi gue ngebayangin kalau denger lagu ini sempat lagunya siapa? Kapas. Bukan. Oh, gue kira lagu ini. Siapa sih om itu? Blurred Lines. Iya, itu kakak saya Robin Thicke. Iya. Masa kan Supermodel terus identik model ya. Ya mungkin entah seperti apa kita tungguin aja. Lo punya target nggak bulan apa bakal rilis? Pengennya sih video klipnya kalau semuanya berjalan lancar sih 2-3 bulan ini. Tapi balik lagi tadi kalau misalkan memang gue 2 bulan 3 bulan ini ternyata bukan video klip tapi malah lagu baru juga gue nggak nolak. Iya nggak masalah juga ya. Mungkin sistem yang akan terbangun dari Supermodel ini gue akan lihat seminggu 2 minggu ke depan. Baru rilis 2 minggu juga kan. Betul baru banget. Jadi kalau misalkan Vinars belum nonton atau juga belum streaming, mending lo streaming di semua platform digital, request di radio. Betul ya. Sebelum video klip, video liriknya baru naik. Tadi malam jam 7 malam. Di situ ada gua, Busboy dan behind the scene dari photoshoot untuk cover art. Cover art dia kan? Betul sekali. Karena muka kepotong. Namanya Ibu Lita. Oke. Jangan panggil Ibu dong. Oh iya. Kalau kakak. Halo D. Iya. Oke. Jadi cover art. Gue pengen ngebahas cover art itu juga. Boleh. Oke. Berarti ada Lita Chan. Tik. Wow. Lita Charlie. Bapak sedang gombal di Bali atau ngapain sih? Dikit sekalian. Oh iya. Tapi nggak lihat sana. Usaha ya. Oke, mantap luar biasa. Jadi video lirik sudah diupload, lo bisa nonton dan teaser ada di Instagramnya Eros Cokro. Jadi Eros Cokronya itu adalah pakai TJOKRO Cokro ya. Jadi jangan lama, lo tinggal search di situ dan kita tungguin aja pokoknya akan seperti apa. Apakah nanti memang rilis untuk klip ataukah single baru? Tapi next emang lo udah prepare selain EP ya. Masa beberapa materi lagu biasanya seorang Eros Cokro tuh idenya dari mana aja? Nah itu dia. Kalau gue tipe orang yang kalau nulis lagu sesuai sama kondisi hati ya. Jadi kalau misalkan lagu udah pasti gue udah tabung dari lama dan akan mempermudah jadinya. Tapi ketika nanti untuk produksi yang sebenarnya pasti akan ada beberapa yang ditweak, ada yang ini kayaknya diganti liriknya di sini, diganti lirik. Tapi untuk konsep besarnya sih udah ada. Oke, berarti lo udah ketika nemu catat dan siap-siap bikin aja. Wow, luar biasa. Dan itu awalnya lucunya gue kira musisi yang seperti itu tuh omong kosong gitu, kayak nggak mungkin, tapi ternyata harus. Setelah ngejalaninnya ya, baru sadar. Kalau memang nggak seperti itu orang lupa. Apalagi dengan adanya pandemi. Bener. Makin banyak penyanyi-penyanyi baru yang gokil-gokil hebat-hebat. Parah. Penyanyi-penyanyi yang dulu ibaratnya sebelum pandemi kan lagi naik terus hilang, capek kasihan. Iya benar. Iya, jadi terus bertahan aja. Oke, tapi supaya orang tidak hilang atau supaya orang tetap mengingat kita adalah muncullah dengan karya dan main TikTok. Bener dong. Iya juga sih. Gue gak ada TikTok sih, tapi main TikTok kalau. Tapi suka scroll juga.
Enggak, lebih ke FVP-FVP-an gitu kan ya, kayak ada saus warna pink tuh sekarang kan ya di TikTok. Banyak. Iya. Atau yang berantem Pak di donat gitu, dia kesel pasangannya karena digoda. Nanti lo akan muncul di FYP lo ya, karena mereka ada couple gitu. Gue sukanya anak kecil makan donat mukul ibunya. Gitu. Itu lucu banget. Kalau gue punya anak itu lo durhaka. Tapi buat aku tuh nggak lucu. Itu lucu. Gila lo sama nyokap lo kayak gitu kan serem. Itu dari di rumahnya kayak bisa mukul nih gue nih. Nah, dia kesel kayaknya ya. Aduh, jangan kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalkan kamu terinspirasi bikin konten TikTok, supermodel, menurut lo harusnya kontennya kayak gimana? Nah, pertanyaan bagus bukan? Bagus, terima kasih. Finers, gitu. Iya, cakep. Ada supermodel challenge sekarang. Oke. Gue bikin. Oke. Udah ada beberapa teman-teman model yang ikut, tapi belum ada yang banyak yang upload. Oke. Tapi udah ada satu contohnya di Instagram Lita.Charlie. Oke. Nah, di situ sudah ada contoh supermodel challenge dan Momo Moriska. Oke. Dia ikut supermodel challenge. Dia kalau teman-teman mau bikin Lita.Charlie dan juga Momo Rizka. Momo Moriska, iya. Momo Rizka ada di situ. Lo lihat contohnya. Supermodel challenge seperti apa. Ikutan aja buat seru-seruan, buat rame-ramean, supaya juga angka streamingnya naik ya Pak ya. Ada giveaway. Ada giveaway-nya juga. 10.000 OVO. Oh wow. 10.000 rupiah. Baik, iya masa $10.000 Bang untuk Bapak nanti Pak. Lumayan. Iya. Oke. Terakhir gue challenge, lo bawain lagu nggak apa-apa? Boleh. Kalau nggak capek lo. Lagu lain? Lagu ini? Enggak dong, supermodel. Oh iya boleh. Biar kita bisa ngedance di sini kan, boleh ya? Oke. Tapi setelah yang sosial media dulu tadi Eros Cokro, YouTube channel juga ada di situ. Ada Twitter juga Eros Cokro. Dan TikTok Eros Cokro. Oke, di Twitter kan Bapak kadang suka lucu gak penting ya. Itu seru. Karena di TikTok, Twitter saya menemukan banyak hal yang harusnya tidak saya temukan. Bener. Contohnya CCTV. Yang Aduh, sekarang. Berat. Topik itu terlalu berat untuk obrolan siang-siang. Sorry. Ya, tapi terakhir lo ingetin deh, say hi buat fans yang ada di Bali atau orang yang menyukai karya lo untuk request lagu lo di Phoenix Radio. Halo Phoenix, gue Eros Cokro. Jangan lupa untuk request terus Supermodel di Radio Phoenix Bali. Jadi atau dimanapun streaming, sebar ke semuanya, joget dan kasih lagu ini buat orang yang lo sayang. Oke, dan Eros Cokro akan live on air setelah yang satu ini. Got my attention, cause I feel that connection. Girl, I know you're perfection. Everything you do, baby, you have become my addiction. I never thought I'd have the options. I never want nobody but you. So take my hand and kiss me slow. The skies are falling down, my head goes round and round. When you call my name, you showed me what all this love could mean. I don't know if it's real, cause you're my fantasy. I'm gonna hold you in my arms now. I guess we're supernatural. Never thought you would be my lover. You might think I'm a liar, but the world stops every time you smile. Listen, said you ain't no angel, but this love is illegal. I know your beauty is a legend. You don't need no man cause you're Miss Independent. But you're the only babe for me and wait for me. Hope you feel the same way too. Yeah, you got me falling for ya. The skies are falling down, my head goes round and round. When you call my name, you showed me what all this love could mean. Still don't know if it's real, cause you're my fantasy. I'm gonna hold you in my arms and take you to the place I know. I guess it's supernatural. Never thought you would be my lover. You might think I'm a liar, but the world stops every time you smile.
Mrs. Supermodel. Kemari sayangku ama nangis sengkarut. As you walk up to my side, you will not put me aside. I just can't take on my side, on you baby this is side. Feels like I win a lotto. Throw up a little Moscato, got me singing in legato. Rattle, yeah. Never thought you would be my lover. I'ma make you mine. You might think, yes, I'm a liar. No, 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 no. Never thought you would be my lover. Oh yeah, I'm a liar. Every time you smile. Supermodel, you're a supermodel. I wanna waste my time with you.